Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan memenuhi permintaan sebagian dari kalian, yaitu tutorial cara backup game ori PS4 ke hard disk eksternal atau flash disk. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat tutorial lainnya, terima kasih. Jika kalian punya game ori dalam bentuk disk maka sebaiknya kalian backup ke hard disk atau flash disk. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga kalau disk gamenya hilang atau rusak. Selain itu juga keuntungan lainnya adalah kalian bisa memainkannya tanpa harus menggunakan disk gamenya sehingga kualitas fisik disk game tetap terjaga. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya. Pertama kalian download dulu dua aplikasi ini untuk diinstal di PS4. Yang pertama adalah HB Store. Klik di sini untuk download. Dan yang kedua adalah Patch Installer. Klik di sini untuk download. Link kedua aplikasi ini aku taruh di deskripsi. Setelah selesai download, kita langsung copy ke flash disk. Jangan lupa flash disk sebelumnya sudah diformat ke exFAT atau FAT32. Sekarang kita ke PS4 untuk kita install. Colok flash disk tadi ke PS4. Seperti biasa aktifkan dulu hand. Kemudian kita install kedua aplikasi tadi. Setelah selesai install, kalian masukkan disk game ori yang ingin kalian backup ke PS4. Sebagai contoh di sini aku akan backup game Horizon Zero Dawn Complete Edition. Lalu kita tunggu proses instalasi game selesai, karena game ini sebelumnya belum terinstall di PS4 aku. Setelah base game terinstall, selanjutnya kita install update gamenya lewat aplikasi Patch Installer yang barusan kita install tadi. Kenapa harus menggunakan aplikasi ini? Kenapa tidak langsung diupdate seperti biasa? Karena dengan Patch Installer kita bisa memilih versi update yang bisa kita install. Kalau kita update biasa, maka otomatis game akan langsung diupdate ke versi terakhir, sementara tidak semua versi update bisa dipakai di PS4 hand, karena harus menyesuaikan dengan firmware PS4 kalian. Jika kalian buka web Orbis Patch, sebelumnya untuk kalian yang belum tahu, Orbis Patch adalah web yang menyediakan update game yang bisa kalian download manual. Bisa kita lihat di sini game Horizon Zero Dawn, update terakhir adalah versi 1.54 dengan required firmware 8.52. Sebenarnya game ini bisa saja kita update seperti biasa, karena firmware PS4 aku versi 9.00. Namun jika firmware required-nya di atas 9.00, Far Cry 6 misalnya, di sini update terakhir firmware required-nya 9.04, maka kita tidak bisa pakai update ini, harus cari minimal sama dengan firmware PS4 kalian, yaitu versi 1.06, kalau di PS4 aku. Nanti di aplikasi Patch Installer akan kelihatan update yang bisa dipakai dan tidak. Oke, langsung saja kita update. Pertama hubungkan dulu PS4 ke internet. Lalu buka aplikasi Patch Installer. Di sini bisa kita lihat daftar game dan aplikasi yang terinstall di PS4 kita. Kita pilih game Horizon Zero Dawn. Di sini bisa kita lihat versi update yang bisa kita pilih. Selama warnanya hijau seperti ini maka versi update-nya bisa kita pakai, kecuali yang warna merah. Oke, kita pilih versi terakhir yaitu 1.54. Kita tunggu proses download dan install update selesai. Selama proses download update, kalian bisa tutup aplikasi Patch Installer. Oke, selesai. Bisa kita lihat di sini versi game sudah versi 1.54. Dan ukuran filenya 44 GB lebih.
Jadi kalian harus siapkan hard disk atau flash disk yang bisa menampung file ukuran segitu. Lanjut kita ke tahap backup. Pertama pastikan sebelumnya tidak ada game atau aplikasi yang sedang berjalan. Lalu colok hard disk atau flash disk yang akan digunakan untuk menyimpan file dump. Pastikan kapasitas hard disk atau flash disk kalian cukup. Aku sarankan minimal 2 kali lipat dari ukuran file gamenya. Lalu buka aplikasi Homebrew Store. Tunggu sampai aplikasi selesai melakukan update. Jika sudah, pilih Install aplikasi. Tunggu proses download cover selesai, lamanya tergantung banyaknya game yang terinstall di PS4 kalian. Lalu pilih game Horizon Zero Dawn. Pilih Dump Game. Pilih OK. Setelah itu PS4 dengan sendirinya akan menjalankan game. Biarkan game berjalan selama 1-2 menit. Setelah itu tekan tombol PS untuk kembali ke tampilan utama PS4. Lalu buka kembali Homebrew Store. Proses dump game pun akan berjalan. Mulai dari base gamenya, dilanjutkan dengan update atau patch game. Lama proses dump tergantung besar kecilnya ukuran game. Sekedar untuk kalian ketahui bahwa indikator persentase ini jalannya loncat-loncat. Contohnya seperti ini, lama tertahan di 38%, setelah itu langsung loncat ke 71%. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau proses dump terhenti jika kalian lihat persentasenya lama tertahan di angka itu saja. Jika sudah muncul pesan proses dump selesai tanpa error seperti ini, maka dump game berhasil. Setelah itu kita bisa tutup game dan aplikasi Homebrew-nya. Tahap selanjutnya adalah mengubah file hasil dump ini menjadi file PKG agar bisa diinstal di PS4 nantinya. Untuk itu kita ke komputer. Colok hard disk yang berisi file dump tadi ke komputer, dan inilah penampakannya. Yang kita perlukan adalah 2 folder ini. Yang pertama folder yang berisi file base gamenya, dan yang kedua adalah file update atau patch. Pertama kita hapus dulu file GP4 yang ada di masing-masing folder ini, karena kita akan membuatnya ulang. Lalu kita download PS4 Fake PKG Tools buatan Sebi1key, link di deskripsi. Kalian bisa download file zip-nya di sini. Setelah selesai download, langsung kita ekstrak. Pertama kita akan bikin file GP4 untuk base gamenya dulu. Untuk itu kalian buka Gen GP4 app ini. Setelah kebuka, klik open di sini. Lalu pilih folder base game tadi. Setelah itu pilih generate GP4. Tunggu prosesnya selesai. Lalu pilih save. Pilih tempat penyimpanan. Pastikan berada di lokasi yang sama dengan folder base dan patch game seperti ini, bukan berada di dalam folder seperti file GP4 yang kita hapus tadi. Setelah itu klik save. Lanjut kita bikin file GP4 patch game. Untuk itu kita buka Gen GT4 patch. Setelah kebuka, klik open di sini, lalu pilih folder patch game. Setelah itu pilih generate GP4. Tunggu prosesnya selesai. Lalu pilih save. Pilih tempat penyimpanan, pastikan berada di lokasi yang sama dengan folder base dan patch game. Setelah itu klik save. Selanjutnya kita akan membuat file PKG, untuk masing-masing base game dan patch atau update-nya. Sebelum kita lanjut, aku perlu jelaskan sedikit, bahwa aplikasi ini membutuhkan ruang penyimpanan untuk menampung file temporary di drive C komputer kalian selama proses build package sampai menjadi file PKG. Jika drive C komputer kalian punya ruang penyimpanan yang cukup, maka kita bisa langsung ke proses build PKG dengan mengklik Orbis PubGen ini. Namun jika tidak maka solusinya adalah, kalian harus mengatur lokasi penyimpanan file temporary tersebut ke tempat lain, misalnya ke drive D komputer atau ke hard disk eksternal. Berikut cara mengubah lokasi file temporary, ini hanya sebagai contoh saja, karena sebenarnya drive C aku masih cukup untuk menampung file temporary ini. Oke, pertama buka temp folder patcher ini.
Setelah kebuka, kalian bisa lihat di sini ada 3 pilihan lokasi yang bisa kita pilih. Angka 1, di folder game Drive C, kemudian angka 2, di folder game juga, tapi di Drive D, dan terakhir angka 3, jika kalian ingin tentukan sendiri lokasi penyimpanannya. Di sini aku akan pilih 3. Sebelumnya kita bikin dulu folder yang akan kita tentukan. Misalnya di Drive D dalam folder temp. Kemudian pastekan lokasi folder tadi ke sini. Lalu enter. Maka secara otomatis aplikasi Orbis PUBG akan kebuka. Tapi jika komputer kalian sebelumnya belum terinstall Net Framework 3.5 maka akan muncul tampilan instalasi seperti ini. Lanjutkan saja proses instalasinya sampai selesai. Kemudian buka kembali temp folder patcher tadi. Setelah aplikasi Orbis PUBG kebuka, berarti sekarang kita sudah siap membuat file PKG. Pertama kita bikin file PKG untuk base game-nya dulu. Pilih file lalu open. Cari lokasi file GP4 base game yang kita bikin tadi. Lalu klik open. Kemudian klik build. Lanjut pilih lokasi penyimpanan file PKG-nya. Di sini aku akan pilih lokasinya di desktop komputer saja biar proses build-nya bisa lebih cepat. Kalian bisa juga pilih harddisk eksternal yang jadi tempat penyimpanan file dalam game. Terakhir klik build untuk memulai proses building package. Jika sudah 100% seperti ini maka proses building package selesai. Dan ini adalah hasilnya. Sekarang kita lanjut bikin file PKG untuk update atau patch game. Prosesnya hampir sama dengan tadi. Bedanya kali ini file GP4 yang kalian pilih adalah GP4 patch. Kemudian pilih menu command. Project setting. Lalu pilih patch. Select. Kemudian cari file PKG base game yang barusan kita bikin tadi. Lanjut klik open. Setelah itu klik build. Pilih lokasi penyimpanan file PKG. Lanjut klik build. Tunggu proses sampai selesai. Jika sudah pada status calculating image seperti ini, kalian bisa langsung skip saja dengan mengklik tombol abort, karena proses ini hanya mengecek kembali file PKG yang sudah dibikin. Tapi jika kalian mau menunggu sampai 100% juga silahkan. Di sini prosesnya aku akan skip. Lalu lanjut aku tutup aplikasi lewat Task Manager. Oke, proses backup game pun selesai. Inilah kedua file PKG yang kita bikin tadi, yang terdiri dari base game dan update-annya. Tahap terakhir tinggal kita coba install ke PS4. Tapi di sini aku tidak akan perlihatkan karena video tutorial ini sudah terlalu panjang. Yang jelas aku sudah coba install kedua file ini, dan gamenya berjalan dengan lancar. Jika di kalian gamenya error, maka kalian ulangi proses pembuatan file PKG tadi. Oke, itulah tutorial cara backup game ori ke harddisk atau flash disk, dan semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Seperti biasa kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.